Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari berbagai macam musibahnya. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari mahfuzat, buku mahfuzat ya, untuk kelas 4. Silakan anak-anak buka halaman 8 ya. Buka halaman 8. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti anak-anak bisa mengikutinya, dan nanti sebelum setor ke Ustadz silakan anak-anak baca sebanyak mungkin sehingga benar-benar lancar. Jadi ada beberapa anak yang setor ke Ustadz akan tapi bacaannya belum lancar. Makanya nanti diulang-ulang sampai lancar, karena waktunya boleh masih lama sampai jam 9 malam nanti baru terakhir seperti itu. Jadi nggak usah terburu-buru anak-anak. Silakan dibaca diulang-ulang sampai lancar baru distorkan ke Ustadz. Baik. Halaman 8. Qala ba'dul hukama. Ya, sebagian ahli hikmah berkata, ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba liman yatakasal. Ustadz ulang. Ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba liman yatakasal. Sekali lagi Ustadz ulang. Ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba liman yatakasal. Artinya, berusahalah jangan bermalas-malasan dan jangan lalai, karena penyesalan itu berakhir pada orang yang malas. Nah, jadi orang-orang yang malas anak-anak, saya jelaskan dulu ya. Orang-orang yang malas, dia tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali dia akan menyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Karena sudah berapa banyak waktu yang dia buang sia-sia, berapa banyak ya, kesempatan yang dia lalaikan, berapa banyak ya, hal-hal yang bermanfaat yang seharusnya dia lakukan tapi dia tinggalkan. Akhirnya dia akan menyesal anak-anak. Oleh karena itu, mumpung anak-anak ada kesempatan belajar, kesempatan berbakti pada orang tua, kesempatan membantu orang tua. Nah, ini jangan disia-siakan anak-anak, jangan dilalaikan. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita sia-siakan, kita akhirnya akan menyesal anak-anak. Baik. Itu yang halaman 8. Kita berpindah ke halaman 9 di Quran surat Az-Zumar ayat 11. Kita masuk pada bab baru, al-ikhlasu lillahi wahdah. Ikhlas karena Allah semata. Ustaz akan bacakan Arabnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ustaz ulang. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sekali lagi. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Az-Zumar ayat 11. Jadi, Ustaz jelaskan ya, ketika kita menyembah kepada Allah, hendaknya kita tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam sholat misalnya, tidak usah mengharapkan pujian orang lain. Kita dalam berpuasa misalnya, tidak usah mengharapkan agar kita dikatakan anak soleh. Nggak usah mengharapkan dibilang anak soleh. Tapi kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Kita dalam sekolah, bukan karena dipaksa oleh orang tua, jangan. Kita sekolah mencari ilmu harus karena kesadaran diri,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu anak-anak, kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Quran surat Az-Zumar ayat 11. Nah, Ustaz tambahkan satu lagi karena anak-anak ini semuanya sudah hafal semua ini. Nah, jadi Ustaz tambahkan satu lagi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tetap Ustaz ulang sekali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sekali lagi biar lengkap 3 kali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, artinya adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi anak-anak, dalam 2 ayat Al-Quran ini, Az-Zumar dan Al-Bayyinah, di sini menjelaskan bahwa seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ketika beramal harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ustaz akan sampaikan. Nanti di akhirat ada sekelompok orang yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka, mendapatkan siksanya Allah. Kemudian orang ini bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku dulu kan berjihad di jalan-Mu." Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, "Tidak, kamu dusta. Engkau berjihad, engkau berperang, bukan karena aku, tapi agar kamu dikatakan pahlawan, agar kamu dikatakan pendekar, agar kamu dikatakan orang kesatria, orang hebat, dan kamu sudah mendapatkannya. Silahkan minta pahala kepada orang yang engkau harapkan ujiannya." Itu yang pertama. Jadi akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Yang kedua, ada orang juga ditetapkan masuk neraka. Kemudian ia protes, "Ya Allah, aku dulu kan baca Quran. Aku dulu kan belajar Al-Quran." Apa kata Allah? "Tidak, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi agar dikatakan seorang yang qari." Dan selanjutnya anak-anak. Oleh karena itu, marilah kita belajar ikhlas. Demikian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.